Pasukan Hizbullah menegaskan akan memberikan balasan telak atas tewasnya Komandan Senior Haitham Ali Tabatabai. Hizbullah mengaku sudah menyiapkan skenario serangan ke wilayah Israel sebagai aksi balas dendam. Wakil Presiden Dewan Politik Hizbullah Mahmud Mati menjelaskan bahwa Israel telah melakukan pelanggaran gencatan senjata dengan Hizbullah pada Rabu 23 November 2025. Mereka juga menuduh Israel telah meningkatkan konflik dan melanggar upaya perdamaian yang sudah disepakati bersama. Meski tak secara gamblang menjawab soal serangan balasan, namun Hizbullah menegaskan bahwa pihaknya akan melancarkan balas dendam yang telak pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini secara terbuka dinyatakan Hizbullah sebagai balasan atas gempuran Israel. Pesawat tempur Israel sendiri menyerang apartemen di lingkungan permukiman di pinggiran selatan Beirut. Serangan ini menargetkan kepala staf Hizbullah yang dituding Zionis telah memperkuat dan mempersenjatai kelompok Hizbullah. Jika nantinya pasukan Hizbullah melakukan pembalasan, maka potensi konflik besar bisa pecah antara Hizbullah dan pasukan Israel. Pasukan IDF melaporkan bahwa sejumlah anggota Hamas yang ditangkap pada 22 November 2025 memberikan informasi baru mengenai kondisi jaringan terowongan yang mereka gunakan sebagai kantong teror di Rafah Timur. Dalam pemeriksaan tersebut, para tahanan menyebut jumlah teroris yang masih bertahan di terowongan bawah tanah diperkirakan sekitar 80 orang, bukan lebih dari 200 seperti dugaan awal pihak Israel. Mereka juga menyampaikan bahwa para teroris tidak berkumpul dalam satu jalur bawah tanah, melainkan tersebar di beberapa terowongan. Setiap terowongan hanya berisi beberapa lusin orang dan tidak memiliki koneksi antar jalur, sehingga perpindahan harus dilakukan dengan naik ke permukaan lebih dulu. Beberapa tahanan mengatakan kelompok mereka berjumlah sekitar 30 orang dalam satu terowongan. Selain itu, para teroris yang keluar sekitar pukul 6:30 pagi dilaporkan bermaksud mengambil makanan dan air dari terowongan lain karena persediaan di tempat mereka hampir habis. IDF juga menyebut komandan jaringan tersebut adalah pimpinan batalion Hamas di Rafah Timur yang diduga menjadi tokoh berpangkat tertinggi di lokasi itu. Dalam satu terowongan, para tahanan mengungkap terdapat sekitar 10 jenazah anggota Hamas yang baru saja tewas. Pasukan IDF kembali melanjutkan operasi militernya di Rafah Timur dan mengabarkan bahwa 3 terduga teroris berhasil dilumpuhkan di area infrastruktur bawah tanah pada 21 hingga 22 November 2025 malam. Dalam laporan internalnya, pasukan tempur Brigade Nahal disebut melakukan penggeledahan di lokasi tersebut. Mereka kemudian menemukan 3 individu yang diidentifikasi sebagai teroris dan langsung menembak mati ketiganya. IDF menyebut ketiga orang itu diduga merupakan kelompok yang sebelumnya muncul dari jalur terowongan bawah tanah di Rafah Timur dan mencoba bersembunyi. Di 2 insiden terpisah di jalur Gaza bagian utara, pasukan IDF juga mengaku mendeteksi 4 teroris yang melintas mendekati garis kuning dan dianggap mengancam keselamatan pasukan. Dalam koordinasi dengan Angkatan Udara, 2 diantaranya ditembak dan dinyatakan tewas. IDF menyatakan pasukan di bawah Komando Selatan terus dikerahkan sesuai mandat operasi. Mereka menegaskan akan tetap bertindak untuk menangani setiap ancaman langsung yang muncul. IDF merilis rekaman yang disebut memperlihatkan seorang teroris Palestina menembaki pasukan Israel di jalur Gaza Selatan sebelum akhirnya tewas pada 22 November 2025. Militer Israel menyampaikan bahwa pelaku diketahui melintasi garis kuning dengan menggunakan kendaraan sambil memanfaatkan jalur kemanusiaan yang biasa dilewati bantuan. IDF menjelaskan pria bersenjata tersebut menembaki pasukan yang berjaga di daerah itu, namun tidak ada korban luka. Pasukan Brigade Selatan Divisi Gaza kemudian membalas tembakan dan menewaskan pelaku. Insiden itu digambarkan IDF sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Sebagai respons, mereka mengumumkan telah melancarkan serangan udara ke posisi Hamas di berbagai titik jalur Gaza. Kementerian Intelijen Iran mengungkap bahwa Amerika dan Israel masih terus mengincar pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Kabar itu diungkap oleh Menteri Intelijen Iran Esmail Hatib pada Sabtu 22 November.
Dalam pernyataannya, Khatib menyebut bahwa Israel dan Amerika Serikat masih menjalankan percobaan pembunuhan. Khatib mengatakan, pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pembunuhan Khamenei, baik secara sadar maupun tidak, dianggap sebagai agen infiltrasi musuh. Adapun selama perang pada Juni lalu, Israel disebut menargetkan sejumlah tokoh penting Iran. Tokoh yang diincar Israel itu mulai dari pejabat militer senior hingga ilmuwan nuklir. Israel bahkan sampai menyerang berbagai lokasi strategis untuk mengincar sejumlah tokoh Iran. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri pernah menyebut Khamenei sebagai target yang sangat mudah. Namun ia menegaskan Amerika Serikat tidak akan mengambil tindakan pembunuhan itu, setidaknya untuk saat ini. Di sisi lain, kekhawatiran atas keselamatan Khamenei juga disampaikan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian awal bulan ini. Pezeshkian mengatakan bahwa kondisi perang meningkatkan resiko tinggi bagi Khamenei. Pemerintahan Benyamin Netanyahu resmi memecat 3 jenderal senior yang dianggap gagal mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pengumuman pemecatan tersebut disampaikan melalui Panglima Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, pada Senin 24 November 2025. Melalui konferensi pers, Zamir menjelaskan bahwa 3 komandan divisi termasuk mantan kepala intelijen militer diberhentikan dari posisi dinas cadangan. Mereka sebelumnya telah mengundurkan diri setelah serangan terjadi. Selain pemecatan, militer Israel juga menjatuhkan sanksi disiplin kepada sejumlah perwira tinggi lainnya. Komandan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan beberapa jenderal senior mendapat teguran resmi maupun teguran pribadi. Keputusan tersebut diambil setelah militer menyelesaikan penyelidikan internal terkait kegagalan intelijen dan pertahanan sebelum serangan 7 Oktober. Hasil penyelidikan menyebut angkatan militer sebenarnya memiliki data intelijen yang kuat mengenai potensi serangan Hamas. Namun, peringatan dini tidak diberikan sehingga perang pecah dan menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar. Zamir menegaskan bahwa militer gagal menjalankan tugas utama untuk melindungi warga sipil Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.